Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dan siapa yang untuk memimpin doa? Andi. Maju ke depan. Marilah kawan. Dan di sini. Nah. Marilah kawan kita berdoa mulai. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat. Bagaimana, sudah makan pagi tadi belum? Sarapan? Alhamdulillah. Belajar semalam? Belajar. Nah, sekarang Pak akan mengecek kehadiran dulu ya. Abi Satria, Saya Pak. Anissa Dara, Pak. Akila, Pak. Dapa, Saya Pak. Ipi Ariska, Saya Pak. Miss Dianti, Saya Pak. Marka, Saya Pak. Pusmita Sari, Raisi Rahma Aulia, Saya Pak. nah, Restu Saputra, Saya Pak. Sopi, Saya Pak. Lendra, Saya Pak. Gibi. Saya Pak. Nah, sekarang kita sebelum memulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dulu ya, anak-anak ya.
Nah, anak-anak, dari tentang kancil, apa yang anak-anak ketahui tentang kancil? Sifat kancil? Hah? Nah, apa? Atau apa? Jadi. Juga licin. Itu. Mana kira suara kira tentang kancil? Apa yang kira ketahui tentang kancil? Kira. Ayo. Mencuri. Jadi kancil itu jadi sudah tulis licin anak-anak. Itu tentang kancil. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini yaitu tema 7 tentang apa anak? Tema 7 kebersamaan. Jadi tentang kebersamaan anak-anak ya. Itu ke tema 7 pembelajaran 1. Ke tema 1 kebersamaan di rumah Siti. Nah, dari pelajaran nanti kita dapat apa manfaat daripada kebersamaan. Jadi kita belajar tentang nanti ada tentang dongeng dan lain anak-anak ya. Nah, sekarang kita kita mengamati sebuah gambar. Nanti di gambar itu nanti kamu bisa mengerti tentang kosakata dari cerita dongeng. Nah, itu ada sebuah gambar, anak-anak perhatikan. Nah, berapa apanya anak-anak? Anak ketahui ulat. Ulat yang sombong. Nah, dari kalimat ulat atau kata ulat yang sombong itu ada kosakata. Ada kosakatanya. Yang mana? Yang termasuk kosakata ulat? Yang dan sombong. Apa sombong? Di sini ada sombong ya, Apa makna daripada sombong? Itu apa makna sombong anak? Dari kata sombong. Makna sombong. Nah, misalnya contoh seperti Akila anak yang sombong. Anak yang mana yang sombong? Maksud. Atau Karin anak yang sombong. Apa maksud dari makna daripada kata sombong ini? Sombong sama dengan angkuh. Anak ya? Angkuh.
Nah, kosakata dari sombong ini adalah berarti depan anak-anak ya, sombong. Lalu mong. Itu daripada sombong. Jadi kosakata itu artinya sifat. Ulat, sifat ulatnya apa? Angkuh, merasa lebih tinggi daripada ulat lainnya. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Paham anak-anak tentang ini? Nah, kita lanjut ke. Nah, sekarang anak-anak yang gambar yang kedua, yaitu cerita hewan peliharaan. Nah, dari kalimat itu ada cerita, ada hewan, ada peliharaan. Itu semua adalah kosakata. Apa? Hewan. Dari hewan. Kita perhatikan dari hewan ya. Dari hewan. Apa makna hewan anak-anak? Hewan. Hewan itu adalah sebuah binatang. Ada kucing, ada burung, hewan. Ya. Ada apa lagi anak di gambar? Tali kucing, burung. Ada? Kelinci. Ini adalah kelinci. Ada apa lagi? Nah, itu kora-kora, itu hewan. Nah, hewan peliharaan tadi kan. Hewan peliharaan adalah kucing. Nah, kalau kosakata dari hewan. Kosakata dari hewan adalah kalau kita penggal, wah, itu adalah kosakata. Pengertian adalah kosakata itu. Oke? Paham anak-anak? Paham. Nah, kita lanjut ke gambar. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Itu sebuah dongeng. Cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu menceritakan tentang tokoh dan hewan dan binatang. Itu dongeng. Kemudian dongeng, jadi cerita yang belum diketahui kebenarannya. Nah, dari sebuah dongeng nanti ada kita ketahui ada kosakatanya. Itu mengenai dongeng. Dan kita lanjut ke gambar berikut. Dari dongeng tadi anak-anak ya, itu ada ciri-ciri dongeng atau fabel. Cerita yang menceritakan tentang binatang atau hewan. Pertama, apa anak-anak? Menggunakan hewan atau binatang sebagai tokoh dalam cerita. Jadi menggunakan binatang atau hewan di dalam di dalam cerita tokohnya. Menggunakan bukan manusia tapi berupa binatang dan hewan. Nah, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia di dalam cerita tadi. Paham anak ya? Terus pesan-pesan kebaikan dalam cerita itu ciri-ciri daripada dongeng tadi. Jadi sebuah yang menceritakan yang mempunyai pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tadi. Hewan tadi. Seperti yang dicontohkan nanti tentang misalnya nanti cerita kancil dan gajah atau si tikus dan si ular. Cerita. Apa namanya? Sudah kita supaya ini lebih semangat lagi. Bagaimana tepuk semangatnya anak-anak? Nah, mulai. Tepuk semangat.
kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kita lihat kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Oke, itu cerita tentang si ular dan tikus. Nah ini Pak, bacakan nanti silakan disimak. Di dalam yang Pak bacakan ini ada terdapat macam-macam kosakata. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Jadi di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari alat agar tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Nah, dari sedikit cerita yang Pak bacakan tadi, itu terdapat apa yang kata-kata yang janggal. Itulah atau yang pendapat kamu yang termasuk daripada sifat ular atau kosakata tadi. Kata apa itu? Yang Akilah. Ada di sana kalimat kata yang termasuk kosakata yang Akilah ketahui. Yang mana Akilah? Dari cerita tersebut. Tikus itulah bukan maksud tikus. Apa tikus? Pengertian tikus adalah binatang. Tikus ya. Terus apa lagi? Lahap. Apa makna lahap anak-anak? Lahap. Jadi tikus ya, tikus. Terus lahap. Apa lagi? Tikus. Betul, anak-anak tikus. Tikus. Lahap. Nah, tikus itu adalah berupa binatang. Artinya, sekarang kosakata tikus. Tikus. Tikus kita penggalian. Tikus. Nah, kalau lahap, apa lahap? Makna daripada lahap? Lahap makan dengan dapat makan begitu lahapnya. Lahap. Berarti lahap itu kita makan menikmati begitu semangat. Lahap. Semangat, selera. Setelah lahap. Nah, sekarang kosakata lahap. Ini tikus. Sekarang lahap. Kita penggal hap. Jadi lahap. Nah, terus kita lanjut. Ular. Kata ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Ingat angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Itu kata ular. Jawab tikus, hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa. Nah, dari yang Pak bacakan tadi, itu ada apa kata apa? Angkuh. Ada angkuh? Nah, angkuh maknanya apa? Sombong tadi. Angkuh maknanya sombong. Nah, sekarang angkuh
bagaimana kosakata angko? Angko. Ya, angko. Kosakatanya seperti ini anak-anak, pada depan ya. Angko. Kita penggal ko. Nah, kita lanjut ke ini tentang ketika menumbuhkan kebaikan. Terus tikus lagi, tunggu dulu lah. Ya, tikus itu sampai akhir. Itu bisa anak-anak pahami, berarti cerita tentang tikus dan ular. Akhirnya tikus dan ular bisa bekerja sama dalam cerita ini. Nah, kita lanjut ke pelajaran yang berikut ya. Action. Nah, dari penjelasan Pak tadi, dari gambar ketiga gambar tadi sampai ke cerita dongeng tadi, ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Sudah paham. Nah, udah paham, betul udah paham. Nah, kalau sudah paham tidak ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak tentang angko sudah paham angko. Apa angko dari termasuk sombong. Sementara ini ada kotak tangannya angko ya. Nah, sekarang silakan bagi kelompok. Dibagi 3 ke kelompok. Nah, jadi silakan bagi kelompok. Bagi 3 kelompok. Ini sini kan anak, ini sini. Atau ini anak, ini sini anak. Jadi ini anak. Nah, ini kursi putar belakang, kursi putar belakang. Nah, ini salah tadi. Kursi putar belakang. Atau sana jadi bebas. Nah, sana belakang. Ada belakang. Nah, silakan gabung. Tapi gabungnya sampai. Nah, sana jadi silakan gabung. Ini gabung sini, silakan bebas. Pakai kursi ya. Atas gila atas. Ini berkah, ini apa nak? Nah, sini kok, sini kok. Dan sekarang Pak akan membagikan JKBD ya. Ini kamu kerjakan. Nah, silakan kerjakan, dijawab di lembaran itu. Nah. Silakan buka. Di situ silakan kamu jawab. Nah, sekarang Pak sebelum kerjakan, Pak akan memutar cerita dulu ya, memutar cerita tentang dongeng. Itu yang KBD. Nah, sekarang perhati depan. Perhatikan di layar anak-anak, nanti kerjakan nanti. Kita putar dongeng dulu. Depan anak-anak, ini cerita. Kamu perhati depan dulu. Belum mengerjakan doa, kita dengarkan cerita. Kecantikan menunjukkan kebaikan. Nah, perhati depan. Di sebuah Silakan kita sama-sama balik depan. hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat ular tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular,
Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Dengarkan itu namanya perhatikan, dengarkan. Lihat di itu. Ia tidak mau untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lewat dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Hahaha. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai membuka otak agar bisa mengikuti sang ular. Sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak bicara makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba menemukan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka bersemi bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Demikianlah cerita kecantikan menumbuhkan kebaikan. Bagaimana nak? Mau diputar lagi apa bagaimana? Paham belum? Putar lagi? Hah? Putar lagi? Dah, sekarang tak putar satu kali lagi ya. Perhatikan. Kecantikan menumbuhkan Nah, perhatikan anak, jangan sampai 3 kali. di sebuah gurun pasir. Nanti ke depan. Ada ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang agung. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang lembut dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Perhatikan tulisannya ya, tulisannya yang pas keluar. Nanti perhatikan ya. Perhatikan dan ingatkan. Sang ular sangat marah mendengar ejekan itu. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga ingin untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lewat dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap. Aduh, lapar kali. Itu ada. Meski ia masih sangat kesal. Ada kosa katanya di sana. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap
ikut binatang. Hahaha. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menolak, ia mulai memutar otak agar bisa lepas dari pisahnya. Tunggu dulu, sahabatku. Kalau kau menemukan aku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Demikianlah cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami dongeng tersebut? Nah, nomor satu, sudah? Ini sudah memahami? Itu sudah? Nah, sekarang kalau sudah memahami tentang cerita dongeng ini, dari cerita tadi bisa kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Dan sekarang silakan kerjakan. Berkelompok, ya, silakan kerjakan. Kerjasama, tunjukkan kerjasama kalian. Itu duduk kerja, jangan duduk. Nah, tunjuk kerjasama kalian. Nah, silakan kerjakan. Nah, jawab di sini ya. Jawab di ini soal. Nah, di sini. Kamu jawab di sini. Nah, jawaban tulis di sini jawaban. Jawab. Nanti ya. Nah, ini ya, di sini. Nah, dah. Udah penjelasan lagi. Sini. Nah, ini jawab. Ini ada soal. Ini soal. Nah, menyimak dongeng tadi. Ini soalnya. Nah, jawaban di sini jawaban. Kamu pindahkan sini ya. Tulis sini jawabannya. Nah, kita kerjakan kerjasama. Kalau satu yang, nah, ada. Yang nulis yang akan membacakan di depan. Yang nulis yang akan membacakan di depan. Oke. Nah, di sini buat jawab. Nah, siapa yang akan baca ke depan, dia yang nulis. Nah, silakan kerjakan, kerja sama. Oh, ini bikin nanti ini. Masa itu sih, nah, masa itu sih gak. Kalau ini, bikin aja beda ngomong. Tambah-tambahnya, nah ini tulisannya, ngerti apa ya, makan. Berapa kosakata yang kamu ketahui di dalam dongeng tersebut tadi? Yang di dongeng yang kamu dengarkan tadi. Oke? Jangan rapi ya. Nah, tadi. Terus apa ini? Lepas apa ini? Nah, silakan tunjukkan kerjasama ya, tunjukkan kerjasamanya. Itu panduan ada di buku tadi anak-anak ya, ada di buku tadi ada. Selain di dongeng tadi ada di buku tadi.
Jangan ribut, silakan kerjakan. Tunjukkan kerjasama kalian per kelompoknya itu. Tadi cerita tentang ular dan tikus tadi. Kita lanjut saja. Yang nomor 4. Kami di halaman 17. Halaman 17. Hati ya? Sudah dong. Kalau sudah, kita maju ke depan nanti per kelompok. Yang nomor 4 ringkasan dari kamu apa kesimpulan dari cerita bola dan tikus tadi? Awalnya bola tikus, ular memaksa tikus, kalau tikus bisa kita sama. Nah,
kerjasamanya. Keluarga pendapat kalian. Sudah belum? Yang nomor 4 kelompok 1. Pasir. Ya, bagaimana anak-anak? Selesai belum? Peninggalan itu. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, kita presentasi ke depan ya, per kelompok. Sudah, sudah belum? Ya, silakan. Kalau sudah, mari kita ke depan. Presentasi per kelompok. Kali 3. Terpilih kau ya. Sudah dong? Sudah dong?
Sun. Nah, baca sudah anak-anak sudah? Nah, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Per kelompok kemana dulu? Nah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini penggawa deh. Penggawa. Nah, apa dikit? Nenengin sedikit ini nah. Ini depan, ini aja. Nah, silakan baca soal terjawab. Isilah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan beberapa kosakata yang kamu ketahui di dalam dongeng tersebut. Ya, terus 2. apa jawabannya kita? Langsung jawab apa? Soal langsung jawab apa? 1. Jawaban. Yang lain dengarkan anak-anak ya. Jawaban 1. Lapar, aduh, enak. Apa makna? Lapar enak. Terus yang 2? Jelaskan makna dari kosa kata tersebut. Ya, terus Lapar artinya ingin makan. Aduh artinya menyenangkan saya. Enak artinya pokok juga. 3. Tuliskan kosakata yang ditemukan menjadi sebuah suku kata. Lapar, Dipenggal. Nah, enggak keluar. ya. Terus Gaduh, ya. dipenggal mak. Ceritakan kembali isi dongeng yang telah kalian amati. Ya. Apa? Silakan. 4. Di sebuah gunung pasang hiduplah Saya tahu. Oh, nah, ceritanya. tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin makan tikus, tapi akhirnya ular dan tikus bekerja sama untuk mencari makanan. Nah, silakan tepuk tangan. Nah, hasil daripada kelompok 1. Dengar dari anak-anak ya. Nah, sekarang silakan kelompok 2. 2. Ya, silakan. Silakan. Yang lain dengar, yang lain yang kelompok lain silakan dengarkan. Oke. Ya, terus. Ya. Ya. Kata tersebut. Ya, terus jawabannya? Jawaban nomor 2. Ya, akal tidak pikir ya. Terus ya, dibantu. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, saya dulu. Sekarang kelompok nah.
Majulah. Wah. Nah. Jawab dengan diam, Akila. Andi ke depan nih. Jawaban? Jawaban? Lahap. Oh. Buang melambat. Cara dia perhatikan. Pak, bandingkan. Dan silakan untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk. Nah, dari jawaban per kelompok tadi, ada yang mau di jawaban kelompok 1 tadi? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada? Dari jawaban dari kelompok 2, ada yang kelompok 1 dan 3 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, jadi dari cerita tadi dapat kita simpulkan dari dongeng kamu dengar tadi itu ada terdapat kosa. Nah, banyak yang ada lapar, ada enak itu masuk. Nyatakan aduh apa aduh adanya. Kita aduh artinya heran kita. Nah, itu. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanyakan, silakan kembali ke bangku masing-masing. Seperti tadi. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Silakan kembali bangku masing-masing. Nah, sekarang ini tugas perorangan. Dari hasil yang kita mulai dari pertama sampai ke video tadi, nah silakan Anda jawab pertanyaan ini, yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan tadi. Oke? Nah, silakan. Nah. Silakan ya, silakan kerjakan. Ya. Mana yang tadi tugas kelompok tadi? Nah. Tugas kelompok. Tugas kelompok mana? Kelompok saya di mana? Gambar tugas kelompok tadi? Hah? Oh, kelompok boleh ya. Ya, silakan kerjakan anak-anak. Silakan kerjakan. Ya. Silakan kerjakan. Ya. Silakan kerjakan. Oke.
Nah, silakan kerjakan ya. Ya, langsung isi anak-anak. Dari hasil dari gambar tadi, dari dongeng tadi, silakan jawab pertanyaan itu. Kalau sudah selesai, silakan kumpul. Letakkan yang untuk meja, nanti Pak ambil di atas meja. Sudah belum? Sudah. 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 Ya, silakan letakkan di sudut meja masing-masing. Silakan letakkan di sudut meja masing-masing. Nah, selesai. Sudut meja masing-masing. Nah. Aldi, sudah di. Aulia, sudah Aulia. Waduh, lihatnya Aulia. Habis ini Aulia Pak nih. Apa? Oh ya. Kita silakan. Karena pelajaran kita selesai. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Berarti akhirnya berkat kecerdikan daripada tikus tadi dengan ular, akhirnya mereka bisa bekerja sama. Itu inti daripada kecerdikan dari cerita tadi tentang ular dan tikus tadi. Paham anak-anak? Nah, sekarang untuk tugas ke depan kita buka halaman 17. Untuk akan datang untuk tugas di rumah kita pelajari untuk besok hari. Nah, sekarang silakan doa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan anak? Sudah silakan doa. Dipimpin oleh ketua kelas Adi. Silakan maju depan untuk doa. Doa. Silakan. Yang lain siap? Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan belajar di rumah, anak-anak ya. Sesuai dengan tugas tadi halaman 17, silakan mengerjakan di rumah. Sampai jumpa besok pagi. Jadi anak-anak tetap sama. Pelajaran kita tutup sampai di sini.